Banda Aceh as the capital of Aceh, known as the Veranda of Makkah, which is located on the top of North Sumatra. The city has a variety of culture, repertoire, along with an interesting local wisdom. Banda Aceh states as the Islamic city with the magnificent Baitur Rahman Grand Mosque is ready to welcome anyone with the great hospitality. Banda Aceh is the place where the culture heritage is preserved, with the arts of Rapa Igeleng, Sudati, and Saman are ready to welcome. The city is ready to deliver taste on your tongue with culinary flavor, traditional lemon sauce, the legendary Aceh noodle, ule karing coffee, and other typical dishes with easily accessible in various corner blend with hospitality, love, and happiness. Banda Aceh provide many excellent educational and historic tourist attractions that are interesting to visit. The nuances of Islam clearly appears as the city developed toward the city of Zikir. Visiting Banda Aceh places you to experience the beautiful beaches and lead you to have the best marine tourism in Aceh Besar
and the island of Sabang with over its various charms and natural beauty. Banda Aceh continues to be wonderful city in the frame of Sharia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh. Ayo datang ke Banda Aceh. Kita nyaman dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Special Talk Show bersama saya Gustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber untuk memperbincangkan untuk topik di sore hari ini, yaitu perkembangan pariwisata di Aceh. Nantinya kami juga membuka line telepon interaktif untuk Anda pemirsa di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Nah, dewasa ini pariwisata telah menjadi satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Dalam suasana kelesuan perdagangan komunitas, pariwisata tetap mampu menunjukkan tren yang terus meningkat. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa, memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satunya adalah Aceh, dan bagaimana perkembangannya, dan juga nantinya saya ingin tanya banyak ya. Saya ingin sharing banyak dengan kedua narasumber saya di sore hari ini, bagaimana untuk mempertahankan keanekaragaman pariwisata yang ada di Aceh. Kita langsung berkenalan dengan narasumber, Bapak Iskandar. Assalamualaikum dan selamat sore. Untuk Bapak Kadis Pariwisata Kota Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Iskandar? Alhamdulillah sehat ya. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV ya Pak ya. Saya butuh informasi banyak sekali tentang objek ataupun tempat-tempat wisata yang ada di Banda Aceh khususnya nih Pak. Kita nggak usah jauh-jauh dulu begitu ya. Oke, baik, dan selamat sore untuk Bapak Sabri Badrudin selaku anggota DPRK Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cerita sedikit Pak, ini kan lagi masa tenang nih Pak. Ini sedang memikirkan apa sih Pak? Ya, semua kita serahkan ke masyarakat untuk menilai ya. Mudah-mudahan masyarakat tambah cerdas, tambah pintar dalam menilai mana-mana orang yang layak dipilih untuk jadi wakil mereka. Dengan harapan orang-orang tersebut bisa berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan mereka. Nah, ini Pak, berhubung dengan topik kita di sore hari, perkembangan pariwisata di Aceh. Di masa tenang nih, apakah Anda juga memilih untuk menenangkan diri bersama keluarga, berlibur mungkin Pak kemana? Ya, nggak, jadi santai aja di rumah. Lebih legowo ya Pak, santai di rumah, Ya, menikmati masa-masa tenang sebelum nantinya akan bertarung kembali. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan ya, semuanya udah digariskan oleh Allah SWT. Betul. Terima kasih banyak Pak Sabri. Mudah-mudahan saya juga ucapkan sukses nantinya. Mudah-mudahan juga terpilih kembali Pak. Nah, Pak Kadis, saya ingin tahu perkembangan di Aceh. Yang pastinya kita Banda berbicara Aceh ya. Banda Aceh, Sabang, dan juga Aceh Besar. Nah, ketiga daerah tersebut ini memiliki potensi tempat wisata yang luar biasa banyak, Pak. Sebenarnya perkembangan yang sekarang terjadi di tahun 2018 sampai 2019-nya seperti apa, Pak? Iya, karena saya merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, ya tentu saya akan lebih banyak berbicara ya terhadap pariwisata di Kota Banda Aceh. Kita melihat bahwa tren pariwisata di Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini ya terus membaik. Ini bisa kita lihat dari jumlah kunjungan wisata yang datang ke Banda Aceh yang setiap tahunnya terus meningkat. Untuk tahun 2017 itu kunjungan wisata ke Banda Aceh berdasarkan kita katakan orang yang tinggal di hotel lah ya, wisatawan baik Wisnu maupun Wisma yang tinggal di hotel itu berkisar 288.000 ya sekian ya. Tetapi di tahun 2018, tadi 2017, di tahun 2018 itu meningkat tajam mencapai 395.000 sekian. Jadi ada penambahan kunjungan wisatawan ke Banda Aceh baik Wisnu maupun Wisman itu sebesar 105.000 pada tahun 2018. Ini merupakan tren yang sangat baik untuk kota Banda Aceh. Kalau kita kaitkan dengan tiga daerah
yang disebutkan tadi, yaitu Banda Aceh, Sabang maupun Aceh Besar. Banda Aceh merupakan daerah transit pariwisata untuk daerah Sabang maupun Aceh Besar. Tentu kita harus berkolaborasi bersama-sama Banda Aceh, Aceh Besar maupun Sabang bagaimana nantinya bisa meningkatkan wisatawan ya ke depan. Memang kalau kita bicara masalah pariwisata, kunjungan wisata, ini ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kita. Yaitu yang pertama adalah mengenai konektivitas. Ya. Ini juga berhubungan dengan transportasi baik udara, laut maupun darat. Karena tanpa konektivitas yang bagus, ini saya rasa akan sangat sulit ya para wisatawan datang ke tempat kita, ke Banda Aceh, Sabang maupun Aceh Besar. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, konektivitas apakah itu berhubungan dengan transportasi udara, darat dan laut ya sudah sangat optimal dan sudah sangat mencukupi untuk ketiga daerah tersebut. Apalagi untuk kota Banda Aceh, jarak antara pusat kota, kita katakanlah tempat tinggal hotel dengan tempat-tempat wisata yang ada di kota Banda Aceh ini kan relatif dekat dan tidak jauh ya. Begitu juga antara Banda Aceh dengan Sabang, ini juga ada kapal-kapal cepat yang memang cuma 45 menit dari Banda Aceh ke Sabang sudah sampai. Begitu juga dari Banda Aceh ke tempat-tempat objek wisata lainnya yang ada di Aceh Besar. Apakah di Lok Ngah, kemudian Lampu, Indah Patra dan lain sebagainya, saya rasa ini sangat dekat. Kemudian yang kedua adalah mengenai fasilitas. Ya, tentunya hotel, restoran dan lain sebagainya. Ya, untuk kota Banda Aceh ya ini juga sudah sangat mencukupi ya. Apakah restoran, rumah makan, hotel di Banda Aceh ini kan sudah ada satu hotel bintang 5 dan ada satu hotel bintang 4 dan beberapa hotel lainnya ya, bintang 3, bintang 2 dan hotel Melati. Ini juga bisa menampung para wisatawan baik domestik maupun mancanegara dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Selain itu juga ya tentunya selain daripada connectivity, kemudian fasilitas, kemudian di sini juga ya perlu adanya destinasi yang bagus ya. Kalau kita bagi bahwa destinasi di kota Banda Aceh ini dapat dibagi kepada beberapa destinasi. Yang pertama kunjungan wisata yang sifatnya religi. Kita di sini juga punya Masjid Raya, kemudian juga wisata-wisata ziarah juga cukup banyak di Banda Aceh. Kita katakanlah ya wisata ziarah ke makam Abdul Rauf Shah Kuala, ke makam Sultan Iskandar Muda, Tengku di Bitai, Tengku di Kandang, banyak sekali wisata-wisata ziarah yang ada di kota Banda Aceh. Selain itu juga kita punya destinasi wisata heritage. Ya, banyak sekali heritage di Banda Aceh, terutama misalnya kita katakanlah seperti Meligau ya, Meligau Gubernur, kemudian juga Taman Putropang yang ada di kota Banda Aceh, kemudian Gunungan ya. Ini banyak sekali wisata-wisata heritage. Selain itu juga kita punya wisata budaya yang cukup banyak, sebenarnya tari-tarian dan lain sebagainya, baik tangible maupun intangible ya yang ada di kota Banda Aceh, Aceh Besar maupun Sabang. Selain itu ada juga wisata kuliner yang merupakan andalan kita. Dari hasil survei daripada Badan Ekonomi Kreatif bahwa kontribusi ya PDRB dari wisata kuliner cukup besar, mencapai 5 sampai 6 triliun setahunnya. Kemudian yang kedua yang paling besar juga adalah kita katakan untuk Banda Aceh ini adalah kalau dari sub ekonomi kreatif yaitu yang sifatnya ya fashion dan lain sebagainya, termasuk juga pembuatan film dan dokumenter lainnya. Ini banyak hal sebenarnya di Banda Aceh yang bisa dilihat dan dinikmati di Banda Aceh. Yang pastinya juga banyak sekali yang bisa kita hadirkan untuk semua wisatawan luar dan juga dalam negeri ya Pak ya. Nah Pak Sabri sudah dijelaskan cukup banyak oleh Pak Kadis tersebut. Nah ini salah satunya saya melihat kendala. Nah menurut Anda ini sebagai perwakilan dari suara rakyat nih Pak Sabri, adakah melihat kendala, kemudian kendala yang seperti apa yang memang harus diperhatikan secara khusus Pak Sabri? Jadi pertama begini, saya ingin katakan bahwa seiring dengan meningkatnya per kapita masyarakat, ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia, itu yang namanya wisata itu sudah menjadi semacam kebutuhan, tidak lagi sekunder, ada yang sudah mendekati primer. Sehingga di mana-mana, di belahan mana dunia manapun,
itu sudah menjadikan sektor pariwisata itu sebagai sektor andalan ya, favorit mereka untuk mendulang devisa mereka. Bahkan negara-negara Timur Tengah sekalipun yang dulunya terkenal dengan penghasil minyak, gas dan macam-macam, Ya. itu sekarang sudah beralih perhatiannya, fokus kerja mereka terhadap pengembangan wisata. Wisata. Bagaimana Dubai dengan konsep-konsep baru mereka ingin menarik wisatawan luar negeri. Bagaimana dengan Arab yang Arab Saudi yang dulu sekarang ini kemampuan menampung jamaah umrahnya kita 8 juta. Betul. Itu mereka menargetkan dalam 10 tahun lagi bisa menampung sampai 25 juta. Menaikkan kuotanya sendiri. Umrah mereka. Sehingga mereka membenahi semua fasilitas yang ada. Nah, oleh karenanya setiap daerah, setiap negara yang ingin peningkatan ekonomi, mau nggak mau juga harus memberikan perhatian, fokus mereka terhadap dunia pariwisata. Nah, terhadap Banda Aceh, saya pikir memang apa yang sudah berjalan ini kita sambut positif, Ya, ya. betul. Tapi menurut saya belum cukup. Ya. Ya, kerja-kerja pemerintah harus lebih fokus, harus lebih tepat, ya. Tentu harus diwujudkan, direalisasikan dengan niat baik itu dengan pertama membuat perencanaan yang matang, ya. Buat master plan pengembangan pariwisata Kota Banda Aceh, ya. Undang konsultan-konsultan top pariwisata, ya. Oke. Berikan anggaran yang cukup, jadi tidak cukup dengan ngomong-ngomong, ya. Kalau selama ini udah berkembang ya alhamdulillah, tapi nggak cukup begitu saja, tapi harus lebih serius. Serius ya tadi itu bahwa memang harus dibuat master plan yang matang, ya. Yang kedua dengan menempatkan anggaran yang cukup. Ya tentu untuk apa? Untuk membenahi fasilitas, untuk mengembangkan destinasi yang ada. Kemudian yang paling besar lagi adalah promosi. Promosi harus dikemas secara baik dan profesional. Betul. Dan itu mahal. Dan itu adalah investasi jangka panjang. Nah, kalau kita melihat Bali hari ini berkembang, itu udah puluhan tahun bahkan ratusan sebelum kemerdekaan pun mereka sudah menjadikan daerah dia sebagai daerah wisata Ya. luar negeri. Ya. Nah, yang kedua kendalanya adalah selain niatan, keseriusan adalah mental warga kita supaya welcome terhadap wisatawan. Nah, Jadi harus mengubah paradigma dari masyarakat juga ya Pak Sabri ya? wajib. Oke. Ya, kalau dulu katanya masyarakat kita terkenal dengan budaya pemulia jame, ternyata itu belum sepenuhnya. Misalnya masih ada pedagang yang ketika melihat ini kayaknya orang luar itu Dimahalin. dimahalin. Masih ada. Nah, begitu dia lihat orang luar naik beca, dia buat Naikkan harga, tarifnya. naikkan tarif ya. Iya. Hal-hal itu menjadi PR kita bersama lah, supaya semuanya kita sama-sama mendorong untuk pengembangan wisata di Kota Banda Aceh. Baik, baik. Pak Sabri, tentang investor yang ingin mungkin mereka menanam saham di Aceh untuk kemajuan pariwisata di Aceh sendiri Pak Sabri, tapi mereka terkendala dengan peraturan daerah. Kita tahan dulu ya Pak Sabri. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Aceh TV.